Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salah satu di antara pertanyaan yang sering ditanyakan oleh kaum muslimin adalah terkait dengan hukum merayakan tahun baru. Menurut hemat saya ada yang jauh lebih penting daripada pertanyaan itu ya. Karena sesungguhnya kaum muslimin itu tidak hanya berpikir pada persoalan boleh atau tidak gitu. Sebab kalau seandainya jawabannya boleh dilakukan ya mau apa lagi kan gitu. Tetapi sesungguhnya saya ingin mengajak kepada sesuatu yang jauh lebih urgent daripada itu. Tentang apa itu? Tentang refleksi, tentang kemandirian, tentang muhasabah, introspeksi gitu. Karena sesungguhnya bagi kaum muslimin tahun baru itu sama saja, bagi kaum muslimin itu tiap hari adalah baru bagi dia. Tiap hari adalah bagi baru. Karena orang muslim itu punya ungkapan ma madha fata wal muammilu ghaibun walakas sa'atul lati anta fiha. Yang sudah lewat itu berlalu, sudah ya. Sementara yang akan datang itu gaib, sesuatu yang masih gaib. Nah, Islam meminta kepada kita untuk memaksimalkan saat ini. Walakas sa'atul lati anta fiha. Nah, jadi yang berlalu sudahlah berlalu, yang akan datang masih menjadi sesuatu yang gaib, dan sehingga bagimu adalah waktu di mana kamu itu hidup. Berdasarkan ungkapan ini maka semestinya bagi kita biasa saja bagi kita ini tahun baru ataupun bukan. Karena apa isi dari tahun baru? Kalau seandainya kita telah lewat, ya sudah lewat, prestasi sudah kita lewat, sudah kita buat, kesalahan juga sudah kita lakukan. Sementara kalau seandainya ada resolusi tahun depan, sesuatu juga masih sesuatu yang sifatnya ke depan. Yang justru harus kita pastikan adalah maksimalkan adalah pada saat ini. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, saya ini menyaksikan ada sikap yang tidak fair dari kaum muslimin gitu. Ketika tahun baru diskon itu habis-habisan. Sementara kalau kita bandingkan dengan Ramadan atau Idul Adha, justru harga itu semuanya naik ya. Nah, sehingga saya ingin mengajak kepada kaum muslimin untuk bicara tentang kemandirian. Apa yang diharapkan dari umat Nabi yang justru ketika akhir tahun baru itu nyari diskon besar-besaran. Sementara ketika Ramadan tiba, Idul Fitri tiba, justru kita tercekik dengan harga-harga yang cukup tinggi. Sehingga kalau kita perhatikan dari seluruh perayaan kaum muslimin itu nampaknya orang lain yang menerima. Contoh, ketika Ramadan dan Idul Fitri, konsumsi kita naik, sementara produsernya orang lain. Sehingga yang untung berlipat siapa? Orang lain. Nggak lama selepas itu kemudian ada Idul Adha. Idul Adha kita punya ritual namanya menyembelih kurban. Tapi justru distributor dan peternak terbanyak hewan kurban itu juga orang lain. Ya. Apalagi haji sama. Haji kalau kita perhatikan itu adalah mulai daripada provider, penyiapan segala mulai daripada kain ihram sampai peralatan lainnya, itu semuanya juga orang lain. Nah, sehingga hemat saya Idul Fitri, perayaan tahun baru bukan hanya pada persoalan boleh ataupun tidak, tapi bagaimana kita memaksimalkan pada saat ini dan juga berpikir untuk kemandirian ke depan. Apa yang diharapkan dari umat Nabi ketika justru tahun baru itu menghabiskan waktunya malam-malam begadang. Saya tidak mengatakan maksiat tapi begadang. Tapi kalau seandainya kita menunggu waktu itu tiba, kemudian mercon berbunyi, kembang api dibakar,
tentu itu kemubadiran. Secara ekonomi pasti bisa dikalkulasi dan dikuantifikasi berapa jumlah rupiah yang terbakar pada malam itu. Dan tentu Allah tidak menghendaki kayak begini. Innal mubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Apa yang diharapkan dari umat Nabi ketika pada malam tahun baru sampai larut malam dia tidak tidur, justru bisa dipastikan keesokan harinya sholat subuhnya, jangankan sholat subuh berjamaah, mungkin lewat tidak sholat. Nah, pada saat tahun baru, apa yang bisa kita lakukan? Tentu sebagaimana hari-hari dan malam-malam yang lain, bagi umat muslim setiap malam adalah malam refleksi. Setiap malam adalah malam muhasabah. Setiap malam adalah melakukan review dan evaluasi atas perjalanan hidup dari pagi. Ada satu kisah menarik dari Rasulullah SAW dahulu. Ada seorang sahabat yang setiap kali mau tidur, dia mereview satu persatu dari pagi. Siapa yang pernah bersalah dengan dia? Dia pernah salah dengan siapa? Siapa yang pernah menyakitinya? Ini sahabat tidak tidur kecuali telah memaafkan semua kesalahannya, sehingga dia tidur dalam keadaan rileks, jiwanya tenang. Maka kalau seandainya ada pertanyaan, kita harus ngapain pada saat tahun baru? Maka kita harus melakukan itu. Kita tidak tidur pada suatu malam kecuali hati kita bersih, memaafkan semua kesalahan orang. Nah, oleh karenanya Nabi itu mengajarkan kepada kita, kalau seandainya mau tidur, mulakan dengan wudhu, mulakan dengan sholat 2 rakaat, dan kalau tidur betul-betul niat tidur. Disunahkan oleh Nabi menghadap ke kiblat dengan lambung kanan di sebelah kanan, letakkan tangan di pipi dan kemudian berdoa. Doanya apa? Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik, wa wajjahtu wajhi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa alja'tu dhuhri ilaik, la malja'u wa la manja illa ilaik, amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi rasulika alladhi arsalta, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ini doa yang sangat luar biasa. Selama ini sebagian daripada umat muslim kalau tidur, dia nggak bisa tidur kecuali telinganya dikasih sumpel, dikasih headset, dikasih earphone. Padahal ini menurut hemat saya kurang baik. Nabi mengajarkan kalau mau tidur menghadap kiblat dalam keadaan bersuci, sholat 2 rakaat. Dan kalau sudah demikian berdoa. Kita perhatikan doanya. Ya Allah, aku pasrahkan diriku kepadamu. Aku sandarkan punggungku kepadamu. Aku serahkan semua urusanku kepadamu. Aku hadapkan wajahku kepadamu. Tidak ada keselamatan kecuali keselamatan darimu. Tidak ada tempat kembali kecuali tempat kembali darimu. La haula wa la quwata illa billah. Coba bayangin, sesetres apapun seseorang di hari itu, ketika tidur dengan cara tidur seperti ini, dia pasrahkan seluruh hidupnya, dihadapkan jiwa raganya kepada Allah, maka saya yakin kualitas tidur kita akan baik, memaafkan semua kesalahan orang, sehingga dengan demikian wajar jika keesokan harinya bangun lebih awal, sholat tahajud, fresh, energi bertambah. Dan dengan demikian wajar jika kemudian kaum muslimin itu memiliki produktivitas yang tinggi. Dia tidak bangun lambat. Semakin bangun lambat, maka wajahnya semakin kusam. Semakin kusam wajahnya, harinya pada saat itu tidak bisa aktif. Jika tidak bisa aktif, maka kehidupannya tidak bisa produktif. Kaum muslimin menjadikan malam-malamnya adalah seperti malam tahun baru, bukan dengan begadang tentunya, tetapi dengan berusaha untuk lebih produktif di masa-masa yang akan datang. Jika tahun baru selalu hadir dengan resolusi-resolusi baru, bahwa ketahuilah setiap orang Islam, setiap malamnya adalah resolusi baru untuk masa depan yang lebih bagus. Terima kasih.